Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita munajat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita. Allah telah memberikan beragam karunia dan nikmat-Nya yang kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Itu adalah merupakan wujud dari Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Dititipkannya kepada kita amanat agung iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam taat, dalam kebaikan, dalam kemaslahatan, pun dalam keseharian kita bisa menjadi inspirasi bagi kegunaan-kegunaan dimanapun kita berada. Semoga hidup perjalanan kita ini senantiasa berada dalam inayah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita senantiasa berikhtiar untuk mengaktualisasikan konsep akhlakul karimah yang beliau teladankan untuk kita ikuti dan kita praktekkan, baik kepada diri pribadi, kepada sesama, komunitas terdekat kita, pun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hablum minallah dan tadi hablum minan nas. Dengan kita melantunkan salawat kepadanya dengan mahabbah yang teramat dalam, semoga nanti di yaumul jaza kelak, pada saat kita membutuhkan pertolongan, nasib kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita dihadapkan kepada mahkamah Allah, yang berbicara adalah amal baik kita, sementara vonis dari mahkamah Allah itu akan segera kita dapatkan. Satu-satunya selain ampunan Allah yang sangat kita harapkan nanti adalah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara perhitungan kasat mata matematika seharusnya kita tidak mampu menembus min ashabil yamin, calon penghuni surga, tapi karena kita mahabbah yang sangat kuat kepada baginda Nabi, lalu taat kita kepada Allah, semoga kita ditetapkan menjadi orang-orang yang berbahagia di yaumul jaza kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fakta empiris dalam kehidupan kita tidak selamanya nasib kita berujung kepada nasib baik. Ada kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi juga tidak sedikit atau tidak jarang kita dihadapkan kepada kegagalan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan nasib satu kaum antara satu hamba dengan hamba yang lain. Kadang berada dalam posisi terhormat, seorang yang sangat hero, tetapi
pada saat-saat tertentu, bahkan tidak butuh waktu yang lama, from hero to zero. Dari seorang yang sangat terhormat menjadi seorang yang sangat terhina. Kenyataan fakta ini kita saksikan, apalagi kita hidup dalam perkembangan modernisasi teknologi IT yang luar biasa, sehingga berita dari ujung dunia pun dalam waktu detik itu juga bisa kita dapatkan. Atau sebaliknya, from zero to hero, dari seorang yang tidak diprediksi sama sekali, tidak dianggap, disepelekan. Tapi kalau Allah ada takdirnya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah ridho dengan hamba ini, Allah ridho dengan masyarakat ini, Allah ridho dengan bangsa ini. Kita saksikan, kita rasakan sebagai anak bangsa. 350 tahun kita dijajah oleh imperialis, oleh kolonialis. Tapi kalau Allah mengatakan, hei bangsa Indonesia, merdeka kamu sekarang, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Itu disebut dengan qada dan qadar Allah, takdir Allah. Selalu berpasangan, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua kebaikan berasal dari Allah, demikian juga sebaliknya. Kewajiban manusia adalah ikhtiar. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan nikmat, respon kita adalah syukur nikmat, mensyukuri apa yang telah Allah titipkan, amanatkan, berikan menjadi masih baik kita. Sebaliknya, ketika kita diberikan musibah, maka respon yang kita tunjukkan adalah bersabar atas semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai cobaan. Kaitan dalam tema khutbah Jumat kali ini adalah tentang implementasi syukur nikmat. Dalam Al-Quran ditemukan kurang lebih 75 kali kata syukur dengan berbagai padanan dan akar katanya. 75 tempat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti syukur dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufassal fi Al-Fadhil Quran. Salah satunya kita temukan pada ayat yang disampaikan pada muqaddimah tadi, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada 4 kata kunci dari ayat ini. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 152. Kesemuanya menggunakan perintah, kata perintah atau amar. Fadhkuruni, zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum, maka kami akan mendekatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah, syukur nikmat, wala takfurun, dan janganlah menjadi pribadi yang kufur nikmat. Ayat lain sebagai penguat daripada ayat ini yang ada relevansi atau korelasinya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan ditambah-tambah secara kualitas dan kuantitasnya.
Tapi kalau kita tidak syukur nikmat atau kufur nikmat, maka inna adzabi lasyadid. Allah cabut nikmat itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada ayat Al-Baqarah 152 tadi, yang pertama, kata kunci yang pertama adalah fadhkuruni. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kita dalam posisi diperhatikan oleh Allah, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus duluan, lebih dulu mendekat kepada Allah dengan zikirnya, dengan salawatnya, dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan kebaikan-kebaikannya. Dan itu kita lakukan secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita melakukan kesemuanya itu adalah atas dasar ini kewajiban mendasar kita sebagai muslim. Kita ingin ta'alluq, kita ingin menemukan dzauq atau kelezatan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergumam atau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya kita sudah mengaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan syukur nikmat kita kepada Allah, diantaranya adalah yang pertama, kita mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat itu bisa saja ada wasilah. Ada wasilah dari pihak-pihak lain, dari orang lain, bisa berupa nikmat kesehatan, bisa berupa nikmat harta benda, bisa nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, senantiasa berdoa. Karena doa adalah silahul mukminin. Senjatanya hamba atau orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Setan kesulitan menggoda manusia dari arah depan, dari arah samping kanan, samping kiri, arah belakang. Ada dua arah yang setan kesulitan menggoda manusia. Yang pertama dari arah atas, yaitu pada saat seorang hamba menengadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berdoa inilah ada kontak batin antara seorang abid dengan ma'bud, antara seorang hamba manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan kesulitan masuk dalam posisi seperti ini. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari arah bawah. Pada saat kita tempatkan kepala kita yang terhormat ini di bumi, artinya dalam keadaan bersujud. Semakin banyak kita melaksanakan sholat sunat, semakin kesulitan setan untuk menggoda manusia, dan semakin menguatkan posisi daripada kolbu atau hati kita. Dan yang ketiga, optimalisasi ataupun implementasi daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakan nikmat Allah yang diberikan itu sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan titipan dan amanat Allah itu untuk hal-hal yang bertentangan dengan yang Allah larang. Sudah jelas rezeki itu halal, kita pakai untuk hal-hal yang haram. Ini jelas yang nitip akan marah, akan murka. Kita jaga betul titipan dan amanat Allah itu yang merupakan rezeki dan nikmat itu kepada hal-hal yang sesuai dan sebaik-baiknya.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini saja dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam ridho dan istiqomah dalam syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.